penyimak channel YouTube Aceh Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, azuma sya'nuh. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salamatullahi wa rahmatuh. Amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Shadaqallahul azim. Para abu, para tengku, dewan pengurus masjid yang saya hormati, teriring doa kita semua, mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita di shaf awal ini mendapatkan rahmat, afiat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini saya mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi untuk memberikan tausiah singkat di masjid yang kita cintai ini. Jamaah sekalian, salah satu permintaan Allah kepada kita orang-orang yang beriman adalah masuk Islam secara total. Kita tahu bahwa manusia diklasifikasikan menjadi 3 golongan dalam hubungannya kepada Allah. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang mendurhakai Allah, menutupi kebenaran ajaran Allah, orang yang kafir, dan orang-orang yang berada di tengah-tengah antara iman dan kafir, yaitu munafik. Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir dijelaskan bahwa ayat ini dikhitab kepada kaum mukminin. Kalau Anda sudah beriman, maka masuklah Islam secara total. Rupanya memang banyak orang yang beriman tapi tidak ingin masuk ke dalam Islam secara penuh. Sehingga di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah 85, Allah mengisyaratkan ada di antara orang-orang yang beriman hanya ingin mengimani sebagian isi Alkitab dan mengkufuri sebagiannya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati turadduna ila asyaddil azab. Akhir ayat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah sikap kalian hanya ingin mengimani sebagian dari Alkitab? Walaupun ayat ini ketika turun di Madinah diarahkan kepada kaum Yahudi. Kita tahu di Madinah itu ada beberapa kelompok masyarakat Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadhir, dan lain-lain. Tapi ayat ini juga bersifat umum kepada kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian sudah mengaku beriman kepada Allah, maka masuklah. Dalam beberapa tafsir dikatakan udkhulu di sini adalah
amalkanlah, tunaikanlah ajaran-ajaran Islam secara total. Apakah kalian hanya mengimani sebagian isi Al-Quran dan kalian mengkufuri ayat-ayat yang lain? Maka tidaklah ada balasan bagi orang yang demikian itu di antara kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Salah satu aspek ajaran Islam adalah aspek muamalah. Dan muamalah ini luas sekali. Para fuqaha membagi muamalah itu dalam beberapa bahagian yang banyak, aqsam katsira. Salah satu aspek muamalah itu adalah al-iqtisadiyah, ekonomi. Dan bagian-bagian dari ekonomi pun begitu banyak. Ya. Di antaranya adalah at-tijariyah, trading, perdagangan. Al-Quranul Karim menyebut ayat-ayat tentang ekonomi ini sebetulnya cukup complicated, cukup banyak. Ada orang mengatakan bahwa kita tidak usah bicara ekonomi dengan dasar Al-Quran karena nggak ada hubungan ekonomi dengan Al-Quran. Betulkah demikian? Tidak kurang dari 300 ayat Al-Quran berbicara tentang perekonomian. Bahkan ada satu ayat terpanjang dari Al-Quran, Al-Baqarah 282, itu satu halaman berbicara transaksi ekonomi. Akan datang dicatat sekarang, kita kenal teori akuntansi namanya accrual basis. Kalau dilakukan saat sekarang kemudian dibayar saat sekarang juga, kita kenal dengan istilah naqdan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak kurang dari 80-an terminologi ekonomi ada di Al-Quran. Bahkan kalau kita berbicara berbagai aspek tentang produksi, konsumsi, investasi, distribusi harta, yang semua itu kalau kita pelajari secara konvensional merupakan prinsip-prinsip ekonomi, maka semua aspek itu sudah diarahkan oleh Al-Quran. Dalam kultum singkat ini saya ingin mengambil satu sisi saja, yaitu aspek konsumsi. Rasulullah SAW menyatakan akan datang satu zaman nanti di mana manusia tidak lagi peduli dari rizkinya, aminal halal, aminal haram. Apakah rizkinya bersumber dari yang halal atau yang haram? Kita tidak tahu apakah saat ini itu terjadi. Tapi kita bersyukur dengan diterbitkannya Konun Aceh. Saya di antara orang yang sangat bersyukur. Masyarakat Aceh ini punya payung syariah termasuk dalam bidang muamalah, at-tijariyah, al-iqtisadiyah, ya, al-bunuk, wal masrafiyah dan lain-lain, perbankan, asuransi dan lain-lain. Al-Quran menyebut atau berbicara tentang konsumsi itu dengan dua norma utama, halal dan thayyib, bukan bang thayyib ya, halal dan thayyib. Halal dari sisi hukumnya, sebagian ulama mengatakan halal dari sisi zatnya.
Yang kedua adalah thayyib. Thayyib dari sisi manfaatnya. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan, thayyib itu ada 3 substansinya. Pertama, ia tidak merusak tubuh manusia. Jadi makanan apapun, kalau itu merusak tubuh manusia, membuat kita tidak sehat, mengganggu organ-organ anatomi tubuh kita, maka itu bukan thayyib, kata beliau. Yang kedua, kata beliau, yang disebut dengan thayyib itu, makanan itu ketika dikonsumsi, itu memberikan ketenangan bagi batin manusia. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang soleh, mungkin di sini diantaranya adalah orang-orang tua kita, ini para tengku, para abu, para tokoh agama. Kenapa mereka sholatnya khusyuk? Kenapa mereka ibadahnya itu tumaknina? Kenapa wajah mereka sekalipun mungkin dari sisi welfare, dari sisi kekayaan, mereka mungkin tidak seperti kebanyakan orang. Itu penyebabnya adalah makanan yang dikonsumsinya, makanan yang halal. Imam Ghazali secara tersirat mengatakan, siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram, pasti jiwanya akan terganggu. Cepat atau lambat, jiwanya terganggu. Yang ketiga, kriteria thayyib itu adalah makanan itu memberikan kekuatan, al-quwwah, dan beberapa manfaat al-manafi yang baik bagi kehidupan yang bersangkutan. Pertanyaan kita sekarang, apakah kita dan umat kita, mungkin terutama di luar Aceh, saya walaupun di luar Aceh, tapi kebetulan saya dianggap sebagai putranya Abu Kutakrung, saya dianggap putranya Al-Walid, Abu Hasanul Basri Mudi Mulia. Coba kita lihat ini ujian kaum muslimin di negeri ini. Saat ini kita sudah bisa lagi memasuki berbagai plaza, mall di Medan dan lain-lain. Lihatlah bagaimana pilihan konsumsi kaum muslimin. Kalau mereka masuk bersama anak-anak mereka, keluarga mereka, yang mereka cari adalah restoran-restoran asing. Umumnya sekarang generasi menengah, termasuk kaum muslimin, mereka lebih senang dengan mengkonsumsi makanan-makanan, mohon maaf, walaupun ada yang halal, dari Jepang, dari Korea, dari Vietnam, dari Thailand, yang kita tidak tahu apakah itu halal atau tidak halal. Ini ujian yang terbesar. Padahal kita tahu luqmatun minal haram, satu suap saja dari barang yang haram, fannaru aula bih. Tapi seolah kita tidak peduli dengan itu semua. Dan ketika Al-Quran menyebutkan tentang halal dan thayyib, ini dipadukan, ada 4 ayat yang kalau kita perhatikan ayat itu memberikan perspektif yang sangat dalam. Tidak hanya bagaimana mulai mencarinya. Karena kata Rasulullah SAW, ada ujian besar kaum muslimin, umatku dalam memperoleh rizki. Akhdhuhu min ghairi hillihi. Ada kecenderungan sebagian orang beriman mencari rizki, mengambilnya dari sumber yang tidak halal. Padahal Allah memberikan rizki yang halal itu di muka bumi ini sangat luas. Kenapa kita harus mencari yang non halal padahal yang halal itu begitu banyak? Ujian yang kedua, kata beliau, setelah didapat sesuatu yang halal, ini ujian berikutnya. Kita lolos dari screening pertama ini. Screening berikutnya adalah bagaimana kita menggunakannya, membelanjakannya. Ujiannya adalah infaquhu fi ghairi mahallihi. Orang membelanjakannya itu pada portofolio, pada tempat, pada cara, pada pilihan konsumsi yang bukan semestinya. Bekerja dari mulai mungkin sebelum sholat subuh, kemudian malam setelah isya pun baru pulang. Sebetulnya itu sebuah amal yang luar biasa. Karena Nabi mengatakan siapa yang berpagi-pagi ia bekerja,
untuk mencari yang halal. Kemudian pada sore hari ia merasa lelah. Maka pada saat ia lelah itulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal itu sudah kita lakukan di berbagai kantor kita, di berbagai usaha kita, sudah kita dapat yang halal. Tapi ujian berikutnya hati-hati. Kita membelanjakannya bukan pada tempatnya, kata Nabi. Yang ketiga, sudah kita sebagian alokasikan untuk belanja yang halal. Hati-hati juga yang ketiga ini, kata Nabi. Ya, ada kecenderungan kalian tidak mengeluarkan, tidak mendistribusikan sebagian harta itu kepada orang lain. Karena kalian lebih mencintai harta itu daripada perintah Allah. Hadirin yang saya muliakan, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang konsumsi. Dan ketika kita bicara tentang makanan, minuman yang halal lagi thayyib, sebetulnya ini perintah Allah yang utama. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya sengaja petik ayat ini Al-Baqarah 168, di ujung ayat ini sama tadi dengan perintah untuk masuk Islam secara kafah. Mengapa kita tidak masuk Islam secara kafah? Mengapa kita tidak berkonsumsi secara halal dan thayyib? Tadi Al-Quran mengingatkan, kamu digoda oleh syaitan, kamu ikut perangkap syaitan. Kamu telah terjerumus pada jebakan-jebakan syaitan, seolah-olah bahwa pilihan berislam kafah itu bukan kewajiban. Seolah-olah bahwa berkonsumsi halal itu bukan kewajiban. Padahal kedua hal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait langsung dengan keimanan kita. Jangan kita berpersepsi bahwa ekonomi nggak ada kaitan sama Islam. Jangan kita berasumsi bahwa memilih makanan, minuman itu kehidupan duniawi yang enggak ada kaitannya dengan keimanan. Inilah yang mungkin menyebabkan kaum muslimin tidak aware, tidak berhati-hati dengan konsumsi yang non halal. Lihatlah juga bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita ini. Ini kaitannya makanan dengan ibadah. Tadi makanan dengan keimanan. Al-Baqarah 172. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran mengungkapkan kaitan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Di ujungnya itu ta'budun. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, konsumsilah makanan-makanan yang baik-baik saja, yang thayyibat, yang kami rizkikan kepada kalian, dan berterima kasihlah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, salah satu syaratnya adalah konsumsinya halal. Karena kita tahu bahwa berkonsumsi tidak halal itu menolak tidak hanya ibadah kita, tapi juga menolak doa-doa kita. Saya yakin semua kita sudah paham itu. Bagaimana satu ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis yang cukup panjang. Ya, dan hadis ini saya yakin semua kita pernah mendengar, semua kita telah mungkin mudah-mudahan mengamalkannya. Ya. Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan tidaklah ia menerima kecuali yang baik. Ya. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana ia juga memerintahkan kepada para rasul. Hadis ini cukup panjang. Kemudian Rasul menyebutkan seorang tokoh abid, penghamba Allah. Ya, katakanlah seorang sufi yang kerjaannya hanya ibadah kepada Allah. Beliau mengatakan,
Dzakarar rajula as'asu akbaru yutilus safar. Seorang yang ahli ibadah, seorang laki-laki yang penampilannya karena tidak lagi memikirkan duniawi semata-mata ibadah kepada Allah, ya, itu kusut masai. Penampilannya begitu sederhana, mungkin pun bajunya tidak sebaik yang kita pakai. Karena pikirannya hanyalah Allah, hanyalah ibadah. Telah panjang ia menjalani kehidupannya. Setiap malam ia bertahajud. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Yang dimakan itu sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum itu ada unsur haramnya. Sekalipun dia yamuddu yadaihi fis sama, setiap malam mengangkat tangannya ke langit, mengetuk pintu Allah, tapi konsumsinya tidak halal. Nabi mengatakan fa'anna yustajabu dzalik. Di hadis lain disebut fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana Allah bisa mengabulkan, menerima ibadah orang ini? Apalagi kita yang gak pernah sholat malam, apalagi kita yang mungkin ibadahnya tidak pernah khusyuk. Jadi faktor konsumsi halal ini, jamaah yang saya hormati, sangat penting. Dan kita harus jaga nafkah kita kepada anak-anak kita, cucu kita, orang-orang yang kita cintai. Kita hanya berikan kepada mereka yang halal saja. Karena insya Allah dari sesuatu yang halal lagi baik ini akan terbangun manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang mencintai segala kebaikan. Dan kita bersyukur sekarang ini telah berkembang lembaga-lembaga keuangan dengan prinsip syariah untuk mendukung proses halal itu. Ya, bagaimana kita berharap agar transaksi keuangan kita untuk membeli sesuatu secara halal diproses, ya, dengan portofolio investasi kapitalisasi yang halal. Kemudian kita mendapatkan bagian dari keuntungan kalau kita menempatkan dana itu secara halal. Dan kemudian juga kita mendapatkan, kalau kita berinvestasi, maka gainnya atau mungkin returnnya itu tidak hanya memberikan kepuasan tapi juga kehalalan. Maka mari sama-sama kita gunakan lembaga-lembaga keuangan syariah itu khususnya di Aceh. Dan kita harus mendukung Konun Syariah Aceh ini sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari wajibnya kita berislam secara kafah. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana dan singkat ini memberi manfaat kepada kita. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.